Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan Anda semua, khususnya para VTuber dan juga YouTuber. Saya berdoa dan berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa. Amin. Sebelum saya lanjut pada pembahasan kali ini, Anda bisa menekan tombol subscribe mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru di YouTube ya. Membahas aplikasi atau VTube ya, atau tutorial YouTube. Tapi jujur ya, teman-teman, saya tidak terlalu tertarik membahas VTube sekarang ya. Dan seperti pada judul ini bahwa VTube di ujung tanduk ya. Kenapa saya katakan demikian ya? Hari ini saya di chat oleh rekan VTuber dan dia ingin tanggapan saya tentang VTube, terkait VTube ya. Kondisi VTube sekarang, dia mengatakan bahwa menurut Bang Dema bagaimana dengan VTube. Nah, ini adalah analisa saya ya teman-teman ya. Analisa saya tanpa intervensi siapapun dan yang saya lihat sekarang. Kemudian saya mencoba flashback ke belakang yang terkait dengan perizinan kita. Itu sebabnya saya pribadi melihatnya bahwa VTube di ujung tanduk. Kenapa? Kita seperti sekarang ada di dalam suatu zona di mana kita mengalami jepitan, terjepit. Perizinan VTube sampai bulan April ya. Perizinan VTube sampai bulan April. Sekarang ini kondisi kita ini VTube, kalau saya pribadi mengatakan bahwa belum jelas ya. Sekalipun beberapa belakangan saya membahas bahwa VTube ada di tangan tim 9. Maksud saya tidak jelas bahwa seperti apa progresnya, saya tidak tahu. Apalagi kita terbentur dengan Mr. Jack Goy yang juga saat ini belum ada kejelasan komunikasinya dengan orang Indonesia, tim Indonesia. Ya. Lalu kemudian kita terkendala dari jilid 1 digembor-gemborkan bahwa ada investor 3T, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Sebenarnya kalau saya bilang ini bisa masuk ke informasi pembohongan publik. Ya, khususnya para VTuber ya. Para VTuber. Kenapa? Karena kasihan VTuber, saya membayangkan VTuber nih, apalagi VTuber yang punya dana besar yang masuk di VTube, yang fast track ya. Kalau yang tidak fast track ya kayak saya yang nggak terlalu pusing. Tetapi kalau saya ditanya tanggapan saya, ya ini yang terjadi sekarang itu di ujung tanduk. Dan kalau pemikiran saya dengan kondisi VTube, kita coba mulai berhitung-hitung dulu ya. Kenapa saya mengatakan bahwa ini di ujung tanduk? Ini sangat sulit kalau kita menggunakan logika berpikir kita untuk VTube on. Kalau seandainya taruhlah 10 juta orang member rata-rata fast track misalnya kan 10 juta, kita rata-ratakan saja lah. Karena ada yang fast track sampai ratusan juta. Ini kan 17 juta member. Nggak usah 17, kita ambil 5 juta aja ya. 5 juta member aja. Dan rata-rata fast track 10 juta. Nah, maka hasil yang kita dapatkan itu adalah 50 triliun. Jadi 5 juta user, 5 juta user kali 10 juta, maka hasilnya adalah 5 kali 10, 1 kali 5 kan 50 kan ya. 10 kali
5 kali 10 ya, berarti 50, lalu ditambah 0, 12 di belakang. Artinya apa? 50T yang harus dana digelontorkan di Fitup. Nah, salah satu syarat SWE untuk bisa Fitup on itu adalah perusahaan harus mampu membeli VP member-membernya. Nah, inilah yang akan memberatkan Fitup untuk kemudian masuk di dalam perizinan, memperpanjang perizinannya dengan kondisi sekarang. Belum lagi mereka yang ada di manajemen yang berkaitan dengan manajemen ya, selama ini ya, maksud saya yang kita kenal, tidak ada kejelasan ketika ditanya informasi. Jadi kalau Anda bertanya mau dibawa kemana Fitup, kalau dulu istilah saya itu adalah ya kemungkinan Fitup ini bisa mundur tanpa berita. Kita harus ngomong real apa adanya. Ada yang beranggapan juga bahwa nggak enak lah saya sebutnya ya, beranggapan bahwa apakah kemungkinan ada konspirasi ya, istilah-istilah fikih ya. Ya kita tidak tahu lah, saya nggak ngerti juga apakah ada konspirasi atau tidak ada konspirasi. Cuma yang saya mau sampaikan, tekankan kepada Anda semua bahwa kalau Anda tanya saya kondisi Fitup sekarang, ya kita kembali ke belakang ya. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa Fitup ada di ujung tanduk. Dan memang sudah sangat jelas lah kalau di jilid 1, saya kasih istilah di jilid 1, kita sudah gagal maintenance di bulan Februari. Saya lupa sampai saking lamanya waktunya. Saya lupa apakah 1 bulan atau 2 bulan hari itu. Coba tulis di kolom komentar. Nah ini kan tidak terjadi, meleset sampai masuk tahun berikutnya. Artinya sudah gagal. Ya, di sini saja sudah terjadi. Di sini sebenarnya terjadi pembohongan. Ya dari orang yang menyampaikan lah ya. Ya kalau Anda bilang kamu juga dulu saat itu, ya saya juga mendapatkan informasi ya dari orang itu sumbernya. Nah ya itu ya sebabnya yang saya sampaikan ya yang saya tahu. Ya kalau misalnya tidak sesuai berarti yang menyampaikan itu yang harus dicari tahu sebenarnya. Nah jadi kalau Anda bertanya kepada saya seperti itu, ya inilah yang saya bisa sampaikan. Apakah ada investor yang mau menggelontorkan dana 50T untuk sesuatu yang belum jelas dia akan untung balik modal dalam berapa tahun? Kecuali ada orang berbaik hati dengan kekayaan 50T dan menganggap bahwa uang itu tidak ada, dibuanglah ke Fitup. Mungkin bisa, ya, mungkin bisa. Kalau analisa saya, ya seperti yang tadi, secara logika sulit di ujung tanduk, ya. Harapan itu kecil, tetapi ya hidup ini tidak bisa kita prediksi juga. Ada namanya keajaiban, ya. Tetapi secara logika ini kan berbicara tentang logika, analisa yang terjadi selama ini. Apalagi kita kaitkan dengan syarat SWE. Nah ini yang saya ngomong, benar-benar ya apa adanya. Nah lalu kemudian ketika kita ngomong seperti ini lalu dianggap haters, kan itu orang-orang yang apa ya, membela sih membela, tetapi lihat juga situasi dan kondisi ya, termasuk ya ada ya yang dulu lah, nggak usah sebut-sebut namanya lagi, nanti GR ya, yang 4 orang itu. Nah jadi ya kita harus realistis lah, realistis, real apa adanya. Kalau saya mau ditanya udah nggak pusing ya, cuma karena hari ini
ada teman yang menelpon, ya saya rasa perlu juga saya memberikan tanggapan saya, pandangan saya terkait kondisi sekarang, ya. Nah, ini pandangan saya, ini adalah analisa saya, ya. Kemudian kita kaitkan dengan masa yang lalu, ya. Kita sudah menjalani semuanya, prosesnya kita sudah lihat, dan juga kita kaitkan dengan regulasi, ya, syarat SWI. Nah, inilah yang terjadi. Jadi semoga video ini memberikan klarifikasi kepada teman-teman semua. Sekali lagi, ya saya pribadi tidak terlalu memahami apa yang dikerjakan sekarang di tim 9, ya. Tetapi ya belum ada apa ya, tanda-tanda, sedangkan kita harus berpacu dengan waktu masa berlakunya perizinan kita. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan tetap sabar dan positif apapun yang terjadi, ya. Ya harus selalu siap dengan kondisi apapun. Jangan lupa untuk tetap bersemangat, bersukacita, bersemangat melakukan apa yang Anda kerjakan sekarang. Tetap hati-hati, ya, menjalankan aplikasi, kita pilah-pilah supaya aman. Lebih baik pilih aplikasi-aplikasi yang berlisensi OJK, ya, yang legal di Indonesia. Seperti beberapa yang saya review kemarin. Anda bisa mengklik, ya, menggunakan tautan di deskripsi video ini, Real Membayar, ya, yang kemarin saya bahas teman-teman. Anda bisa melihat itu. Oke, sukses buat Anda dan salam kebaikan.